الذين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada judul tidak boleh mengembalikan budak pada orang yang tidak sanggup melindunginya. Wa in akala ba'dal hujnah wasirta rajuman ja'an minhum ilaina qalan la ghalum mukalafun musliman ilam takun laun sama asiratun tahmihi ila ruja alaihim bitarabihim bisakhriyah innahu lanatalihi bila ilahihim atau bililmi. Jika sesudah perjanjian gencatan senjata yang di dalamnya disyaratkan akan semua orang dari kalangan mereka yang datang kepada kita harus dikembalikan kepada mereka. Ternyata datang kepada kita seorang yang statusnya merdeka, laki-laki mukallaf muslim. Apabila ia tidak mempunyai kaum di kalangan mereka yang dapat melindunginya, kepada mereka. Akan tetapi jika orang tersebut mempunyai kaum yang dapat melindunginya, dia dikembalikan kepada mereka. Tetapi dengan syarat hendaknya si penuntut dan yang dituntut dibiarkan menyelesaikan permasalahannya tanpa ada campur tangan dari pihak lain dan juga tanpa paksaan dari pihak yang penuntut yang menyatakan akan kembali. Jadi pokoknya ini kepentingan orang Islam lah diutamakan. Itu kalau dikembalikan ke sana tidak ada orang Islam ya pasti senangan ikut kita. Wa'ala al-rajul sabiyun wa majnun wa sabal Islam amra al-mar wa mar'atu wa khumsa aslamata ayla yajidu rajulun walau bin hamil ridha fihim. Tidak boleh pula mengembalikan tawanan yang terdiri atas anak kecil dan orang gila baik yang Islam maupun tidak. Juga wanita serta banci yang beragama Islam. Dengan kata lain mereka tidak boleh dikembalikan ke tangan orang tuanya yang kafir. Mengerti kedudukan orang tua mereka lemah, yakni tidak sempurna karena kekafirannya. Jadi kalau sudah Islam ya dilindungi saja di tempat orang Islam. Seperti dulu zamannya Rasulullah kan begitu. Jadi orang-orang Mekah pada datang ke Madinah, pada Islam ya sudah, tidak usah dikembalikan. Wa yaghrumuna lana qimata raqib. Mereka musuh diharuskan membayar ganti rugi kepada kita harga budak murtad yang mereka beri kepada mereka. Tetapi jika yang mereka beri itu adalah orang merdeka yang murtad, mereka tidak tuntut ganti rugi oleh pihak kita. Waya romuna lana kimatar bikin kita Dunal Huri bukan orang merdeka yang minta. Jadi ada budak mereka dari ke sana berani murtad. Ini perhatikan. Nah ini nggak ada nih. Iya ini. Babul qada, bab menerangkan peradilan. Arti dan dalil tentang qada. Bil majdi ay al-hukmu bainan nas. Al-qada artinya memutuskan peradilan. Memutuskan peradilan di antara orang. Memutuskan hukum peradilan.
Al-Qadanya memutuskan hukum peradilan. Salah. Bil maj'al hukum dengan hukum di antara orang-orang. Wal aslu fihi qabla al-ijma' qauluhu ta'ala. Kali bainahu bima anzalallah. Dari asal mengenai masalah peradilan sebelum adanya ijma' ialah firman Allah SWT yang mengatakan Wahai bainahu bima anzalallah, dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang disebutkan Allah SWT. Al-Maidah 9. Dan yang lain yaitu fahkum bainahum bil qisti. Al-Maidah. Kalau saya berpikiran itu tidak mau jadi kodi, tapi anak-anaknya banyak yang jadi. Nah, sehingga saya berpikiran itu banyak kodi. Baru tak kembali surken. Tidak hanya paham. Baca hadis semua berajun. Wailah agama baca hadis semua apa berajun. Tapi hadis baru beberapa buah hadis antara lain hadis Syafi'in dari Imam Muslim mengatakan apabila seorang hakim hendak memutuskan suatu perkara lalu ia beristihad dengan segenap kemampuannya kemudian ternyata istihadnya benar maka baginya dua pahala. Apabila ia beristihad dan ternyata istihadnya keliru maka baginya hanya satu pahala. Ini dapat pahala terus. Di dalam lain bahwa sebagian pertamanya disebutkan maka baginya yang tidak disayanya 10 kali pahala. Jadi kan ya ajarani negara 10 ujur. Walau asrudin. Jadi bila asasum asaba walau ajarani falahu asrudin. Ini agama itu agama umum gimana ya? Mungkin sama-sama agama umum kan enggak punya positif. Tapi pada agama itu positif. Sebab di dalam Quran hadis dituangkan dalam undang-undang positif. Yaitu satu Quran hadis. Sekarang ada pasal-pasalnya, masalah gampang. Perkara ini cari pasalnya. Cara yang pakai istilah cara. Dulu ada kompilasi Islam ya buka kitab ini, buka mulai mungkin Wahab, Mazhab. Sekarang tidak ada makin baik. Karena sudah dituangkan dalam bentuk apa namanya bela Islam. Wala bisa ajma'ul muslimuna ala annaha fi hakamin alimin mustahidin
amarun wa asimun jami asmihi wa in wa fa'asabu bi an asas ittifaqiyatun. Ini syarah Muslim tadi. Dalam syarah Imam Nawawi dalam syarah Muslim mengatakan bahwa kaum muslim telah sepakat bahwa apa yang disebut di dalam hadis di atas berkenaan dengan seorang hakim yang alim, yang ulama, lagi berpendidikan di tasbih, nggak ada mustahil. Selain dia, maka doa ini. Selain orang yang sudah mustahil, bukan ulama yang mustahil, maka jadi hakim itu semua. Dosa belakangan yang diperoleh dari semua putusan. Nah, benar sesuai dengan kebenaran. Penetapan putusan itu hanya kebetulan saja. Jadi kalau hakimnya bodoh, ya sudah alhamdulillah. Nah ini usaha seperti ini apa namanya? Memang kalau hukum Islam itu diambil Al-Quran hadis saja. Tapi di Indonesia ini hukum Islam sudah dijabarkan dalam pasal-pasal. Jadi gampang milih sendiri cocok. Ya masih ada kita. Ini ngeri sekali, sekarang nggak ada bisa mustahil ada. Berarti sudah itu. Jadi memang perkembangan zaman ya. Bukan zaman perkembangan zaman ini masing-masing hukum di Indonesia ada majelis agama. Di Mesir, awun dalam Mesir, awun beragam dibubarkan Mesir. Adanya hukumnya yang menjajah dulu dan menjajah Prancis misalnya. Indonesia Belanda. Kalau di Mekah, Madinah baru itu hukumnya kurang semua. Di Iran juga Iran, Arab Saudi, kemudian Arab kan masih seperti itu. Beliau kita ngomong. Jadi hakimnya memang mustahil. Kemudian hukumnya di Quran hadis tidak ada pasal-pasal seperti ini, tidak ada pasal. Karena ada hadis lagi yang tadi hakim terbukti atas 3 golongan. Baru al-hudud. Aku dia benar. Dua. وهو الأول بأنه من عرف الحق أخذ به والآخراني بأن عرف وجهل بالحكم ويقول على التحليل. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan bahwa ada 3 golongan. 1 golongan akan masuk surga dan 2 golongan lainnya masuk neraka. Qadhi golongan pertama ditafsirkan sebagai qadhi yang mengetahui tentang hak. Lalu yang melakukan perkara sesuai dengannya. Sedangkan 2 golongan qadhi yang lain tidak ditafsirkan sebagai qadhi yang zalim dalam keputusannya dan qadhi yang melakukan perkara yang tanpa ilmu bodoh. Jadi Rasulullah sudah memberikan peringatan yang kepada kita bahwa hati-hati dari itu. Hakim itu yang masuk surga hanya 1, yang 2 masuk neraka. Tahdiri anu kabar man bila qadiyan faqad dhurriha bawari sikin mahmulun ala al-khatar
ala mayyukrahu lahu al-qadhu ayahrum. Mengenai hadis yang memperingatkan tentang jabatan qadhi itu seperti hadis yang mengatakan barang siapa yang diangkat menjadi qadhi berarti sama dengan orang yang disembelih tanpa memakai pisau. Diinterpretasikan itu sebagai suatu perkara yang sangat berbahaya atau bagi orang yang dipaksa menjabat sebagai qadhi atau bagi orang yang tidak pantas menjadi qadhi. Tapi Imam Abu Hanifah tidak mau jangan hakim, kan perlu di penjara. Wah, tak ada Imam Syafi'i juga nggak mau, Ahmad nggak mau, Imam Malik juga nggak mau. Ada yang mau dia. Abdul Qadir Jalani juga nggak mau, tapi anaknya yakin. Banyak anak cucu Abdul Qadir Jalani yang jadi hakim banyak. Aku gak keluar sekarang nih. Menjabat qadhi hukumnya fardu kifayah. Nah, ini ada fardu kifayah. Jadi kalau nggak ada yang mau dosa semua. Wa ayqabuluhu min muda'addina salihina lahu fardu kifayatin binahiyah wal asna furudil kifayah hatta qala ulani. Jadi nggak boleh innahu afdalu min jihad. Bayan dana asalihun lahu minu asimwa. Kesediaan menjabat sebagai qadhi bagi orang-orang yang pantas menjabatnya merupakan fardu kifayah. Bila mereka berada di dalam daerah yang sama, bahkan jabatan qadhi ini merupakan fardu kifayah yang paling utama, sehingga Imam Ghazali pernah mengatakan bahwa jabatan qadhi itu lebih utama daripada jihad. Betul dalam jihad, perang mati masuk surga. Betul jihad juga lebih utama lagi daripada jihad. Untuk itu, apabila orang-orang yang layak menjadi qadhi menolak jabatan ini, maka mereka semua terkena dosa. Jadi seperti Imam Ahmad, Imam Hanafi tidak mau diangkat jadi hakim itu karena menganggap banyak yang pintar waktu itu. Santrinya saja qadhi siapa, qadhi Sureh. Santrinya tidak apa-apa gurunya. Sekarang yang berhak mengangkat qadhi siapa? Amma qawliyatul imam awna ihi yajib fi iklimin fafardu ainin al-alaihi cuma ala risaukatin. Ini putusan NU tahun berapa ini. Adapun tugas imam atau wakilnya yang harus mengangkat salah seorang dari mereka pada suatu daerah, hal ini merupakan fardu ain bagi imam atau wakilnya. Di sini maksudnya Menteri Agama. Jadi presiden memberikan wewenang kepada Menteri Agama. Jadi wakilnya ini maksudnya Menteri Agama. Kemudian tugas pengangkatan ini dibebankan kepada orang yang mempunyai kekuasaan. Jika tidak ada imam atau wakilnya. Jadi wa fardu ainin alaihi cuma ala bisauqahan. Ini dulu ada muktamar NU tahun berapa itu, habis 26 setelah habis merdeka itu Bung Karno itu imam apa bukan? Itu diputus oleh NU Zusauqatin al-imam
Al-Imam Dorurah di Syaukatin darurat. Karena bukan negara Islam ini, negara Pancasila ini. Imamnya Imam Dorurah Dulu Syauka. Dia punya kekuasaan. Di Syauka punya kekuasaan. Jadi di Indonesia ulama NU, ulama Indonesia bersepakat bahwa yang mengangkat sekarang yang majelis. Sebab presidennya itu bukan imam, bukan presiden Islam, maksudnya bukan negara Islam, tapi diusahakan presiden yang Islam, jangan Kristen. Banyak harusnya presiden adalah persyaratan Islam gitu. Nah, presiden memberikan mandat kepada Menteri Agama Indonesia. Wala yajuzu ikhla'u masafatil adwa an qadi. Tidak boleh mengosongkan jabatan qadi dalam suatu daerah yang jangkauannya perjalanannya memerlukan waktu 1 hari untuk pulang pergi setelah urusan sudah selesai. Jadi artinya Indonesia ini setiap kabupaten ada pengadilannya. Coba dasarnya. Jadi tidak boleh ada satu kabupaten pun yang kosong. Walaupun di Papua kan orang Kristen banyak, atau di NTT, tetap ada pengadilan agama di sana. Kalau orang Islam juga ada walaupun Far'un la budda min tawliyatin min al-imam atau ma'zurihi wal imam ta'ayana al-qadha. Pengangkatan jabatan qadhi harus dilakukan oleh imam atau wakilnya, sekalipun harus dilakukan oleh orang yang telah ditentukan menjadi qadhi itu sendiri. Jadi ceritanya dulu Pak Harto menyuruh Marcos itu kan negaranya Filipina. Filipina kan orang Islam berontak terus itu di bulan Mindanao. Terus oleh Pak Harto diberitahu Marcos, kamu buat pengadilan agama. Karena itu orang Islam kan harus dihukumi oleh orang-orang Islam. Kalau tidak ada, ada pengadilan agama. Karena saya dari Pak Harto. Sering kita rapat-rapat bareng. Mereka dari Filipina rapat ke Indonesia bareng. Akan menilai bagaimana caranya beragama di Filipina biar sama dengan di Indonesia. Jadi caranya Pak Harto itu Filipina ada pengadilan agama itu. Fa'in ba'idul imam fatawliyati ahli Hilli wal aktif fil balad atau ba'dihim ma'adidul bakin. Apabila imam tidak ada, maka pengangkatannya dilakukan oleh ahlul hilli wal aktif. Jika yang bersangkutan atau mereka dengan persetujuan semua ahlul hilli wal aktif. Ahlul hilli wal aktif itu dimaknani anggota DPR. Jadi kalau presidennya belum terpilih, hakim diangkat ya dia persetujuan DPR aja, DPR itu di bahasa harapan al-fil wal aktif. Walau janib minal balad sahkafihi dulal akhar. Seandainya seorang qadhi diangkat oleh penduduk suatu kota, maka pengangkatannya itu sah sebagai qadhi kota tersebut, bukan sebagai qadhi untuk kota lainnya. Jadi tidak ada pemimpin. Akhirnya semuanya di daerah Kristen lah, Kristen semua, ada qadhi nggak mau angkat peradilan.
Akhirnya orang-orang bilang ini kan siapa yang paling alim jangan jadi kodi. Nah, ya itu sudah. Tapi tidak bukan lain. Dalam kepala yang tinggal nggak oleh. Benar lafaz pengangkatan kodi ini. Pamin sore tadi wahai juga ayat kolat juga kodoa. Amin kira dia awal tu wa tamat tu alikapi. Ini sekarang pakai SK nggak mungkin ini. Ini kan sekarang menimbang membaca mempertimbangkan memutuskan. Termasuk kata-kata pengangkatan yang jelas ya ucapan aku angkat kamu atau aku kuasakan kepadamu jabatan kodi. Nah, itu namanya ada pelantikannya. Dan ada SK itu dilantik. Ini pelantikan namanya ini. Sedangkan kata-kata kinayah ini dan pengangkatan dia aku merujuk kepadamu dan berpegang kepadamu dalam masalah peradilan ini. Kinayah masalahnya tidak jelas. ويشترط القبول لفظا وكذا فورا في الحاضر فإن أولي الخبر بولي وقل تكون أكون أساد عدم الرد ini paling gampang beri ada berarti misalnya hendaknya kabul dilakukan secara asli dengan ucapan. Jadi kamu saya angkat dari hakim ini ya siap, hubungan siap berarti kabul. Demikian pula kesegeraan jawaban dari orang yang ada di tempat dan di saat ia menerima berita pengangkatannya bagi orang yang tidak ada di tempat. Seorang ulama ahli tahqiq penyidikan mengatakan bahwa syarat yang sesungguhnya ialah tidak adanya penolakan dari orang yang diangkat menjadi kodi. Meskipun tidak ngomong siap, pun tidak nolak, berarti siap. Diangkat misalkan jadi kodi di Pemalang, menang baik, itu bisa. Asal enggak mau, gue benar menolak. Berarti enggak boleh, enggak sah. Tapi yang lebih baik itu kabul. Mobil itu siap. Orang tidak boleh menolak mendapat kodi sekarang. Yang tidak boleh. Paman tak ayana binahiatin lagi mau kabulu. Wala kalau walau berbagi malin. Fa'in khofa min nafsihi al-mailan. Barang siapa yang menjadi calon tunggal, ia harus menerimanya, tidak boleh menolak. Ia diwajibkan pula mengajukan diri menjadi kodi. Melamar, aku melamar jadi kodi oleh merasa bahwa dia sendiri yang pintar dan lain-lain enggak. Sekalipun harus dengan mengeluarkan jumlah uang. Ya ada pohon pendaftaran apa. Dan dikhawatirkan dirinya akan berbuat menyimpang di masa mendatang mengingat tidak ada calon yang lainnya. Kalau tidak ada calon lainnya, orang dia mau. Jadi ini seperti ini memang orangnya ikhlas semua ya orang-orang di suatu daerah di satu negara betul-betul Islam itu berlaku 100%. Ya begitu orangnya. Kalau seperti di sini ya sini juga baiklah kalau pada mendaftar nyalon nanti diuji lah siapa yang pintar yang diterima kalau tidak kan tidak tahu mana yang beruntung. Dalam nanti ya kuliah kabduli al-qubulu wa talabu illam tamtani al-abdul. Tetapi jika dia bukan calon tunggal, maka orang yang utamanya dikalahkan oleh orang lain makruh menerima jabatan kodi dan mengajukan permohonan untuk menjadi kodi, kecuali jika orang yang lebih utama daripadanya menolak pengangkatan dirinya. Seperti Imam Hanafi diangkat tidak mau, yang muridnya harus mau. Nanti nggak ada yang jadi kodi kan dosa semua. Akhirnya kodi sore jadi kodi.
Wayarum talabuhu bi azli sholihin lahu walau makbulan. Haram baginya jika mengajukan permohonan untuk menjadi qadhi dengan cara menyingkirkan calon lainnya yang juga pantas menjadi qadhi. Sekalipun yang disingkirkannya itu masih di bawah dia dalam hal keutamaannya. Syarat-syarat menjadi qadhi sekarang. Syarat-syarat menjadi hakim. Qadhi pada terjemahan sekarang hakim. Pasal tu qadhi kunu ahlan lisyahadati kulliha. Ya pun an perlaka an dahi sir yang diberi oleh dia orang si dia orang mas saksi lah. Syarat-syarat saksi sama saksi dengan syarat-syarat qadhi. Dalam semua kasus, yakni dia harus orang muslim, mukallaf, merdeka, laki-laki, adil, karena ada perempuan sekarang. Laki-laki, adil, dapat mendengar, tidak tuli, sekalipun harus dengan suara keras, dibentak-bentak, dan dapat melihat, tidak buta, tidak tulisan. Itu saksi kan begitu saksi. Walau malaysa kadzalik. Untuk itu tidak boleh mengangkat orang lain selain orang yang memiliki syarat-syarat yang telah disebutkan di atas sebagai qadhi. Selain ilmu ya, kalau ilmu kan sudah jelas ya, dia dibahas di depan, ilmunya harus alim. Ini persyaratan yang biasa yang tidak budek lah. Wala a'ma wa huwa man yarab sabaha wala yumayyuru wa in qurbat bihla biman yumayyiza ila qurbat fahidha yaribha wa rabbi tagalubin wa majida amrin inadha angkiratil makmaki. Jadi maksud dengan istilah tidak buta dalam hal ini ialah orangnya dapat lupa, walaupun dalam jaraknya dekat. Lain halnya dengan orang yang dapat membedakan lupa bila jarak pandangnya dekat, sehingga ia dapat mengenalnya. Sekalipun dilakukan dengan susah payah dan perhatian yang ekstra serta tidak dapat membaca apa yang tertulis. Jadi masalahnya tidak buta tadi artinya ada lunak lah, tidak terus bagi kita. Tapi kalau di pengadilan agama yang sekarang itu malah dites matanya. Kalau mata dites itu nggak bisa membedakan huruf apa B apa B ya nggak lulus. Karena banyak yang dipilih. Kalau yang dipilih satu ya, tapi sebenarnya orang pernah mengaji pakai. Bahkan sihatu wilayah akma. Menurut pendapat yang terpilih, orang yang buta pun sah diangkat menjadi qadhi. Orangnya orang lain bodoh-bodoh ya. Dia akhirnya buta. Ini buta kan bisa diceritakan, ini ada orang gaduhnya masalah seperti ini. Oh ya, hukumnya ini kan bisa orang buta asal pinter. Artinya terpaksa namanya, nggak ada lagi. Kafian lil qiyami biman sibil qadha. Fala yuwalla mughfalun wa mughfalun adhin bikibarin aw maradin. Kemudian dia akan hendaknya cukup sehat untuk menjabat urusan peradilan. Untuk itu
orang yang dungu dan cacat penglihatannya karena lanjut usia nggak boleh, atau karena sakit tidak boleh diangkat jadi bodi. Terus ketuaan ya di pensiunan terus-terusan. Tapi di Amerika itu hakim tuh tidak ada yang pensiun kecuali sampai umur 100 tuh. Kalau nggak bisa pensiun tidak pensiun, asal nggak pikun yang harus pensiun. Memang sudah sakit namanya. Nah makanya di Indonesia itu hakim itu panjang pensiunnya. Kalau guru 60, kalau hakim itu 65. Yang pertama, presiden tertinggi 67, hakim agung 70. Hasilnya tidak usah pensiun, tidak apa-apa hakim itu. Tambah tua tambah pintar oleh. Asal yang jujur. Mujtahidan. Nah ini sekarang pada dia tahu dia mujtahidan muqallidin. Bain hafizah mazhab imami. Jadi al-idraki wa mujtahid. Hendaknya dia seorang mujtahid. Kalau lagi untuk itu tidak sah mengangkat bodi yang bodoh dan tukang taklid. Sekarang taklid semua, sekalipun dia berpegang teguh kepada mazhab imamnya, karena dia pasti tidak akan dapat menyelami dan mengetahui hal yang sulit dan misteri dari mazhabnya. Ya memang kalau ada, tidak ada orang mustahid. Yang namanya terpaksa. Darurat, ad-darurat itu turun mahzurat. Makanya dia dibuatkan oleh pemerintah, dibuatkan agar gampang itu dituangkan dalam bentuk kompilasi hukum Islam. Jadi tinggal cari pasal aja, pasal sekian, pasal sekian, pasal sekian. Itu namanya hukum positif akhirnya. Wal mujtahidu man ya'rifu bi ahkamil Qur'an wal mubayyan wal mutlaq wal mubayyan wan nas wal zuhir wan nasih wal mansukh wal muzassabih. Mujtahid ialah orang yang mengetahui hukum Al-Quran menyangkut keumuman dan khususan. Maknanya yang global dan yang terinci, yang mutlak dan yang terikat, makna yang bersifat pasti dan bersifat zoni, mana yang nasih dan mansukh, yang muhkam dan yang mutasyabih. Yo, belajar fikih kan ya. Nek mau ngono ya disebutkan. Tapi yang bercanda ijin mutlak malah ngeluh, masa fikih. Terus kami sunnah lagi minal mutawatir wa huwa ma ta'addadat turuquhu wal ahad wa khilafihi wal muttasil bi isal lughati ilaihi sallallahu wa isamal marfu wa ila sahabi maqut wa isamal mawquf wal mursal wa huwa tabi'in qaul tabi'in wa sallallahu kaza au fa'ala kaza. Jadi selain mujtahid dalam ilmu Al-Quran, dia juga mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan sunnah. Yakni ada sunnah yang mutawatir, ada hadis yang berbilang jalur riwayatnya berjumlah, ada yang ahad, lawan dari hadis mutawatir, ada yang mutasil, hadis yang perawinya tersambung ke Rasulullah. Ada jenis dalam marfu itu sampai kepada sahabat saja marfu kalau sahabat saja namanya marfu. Hadis yang mursal
Bahwasanya perkataan seorang tabi'in, umpamanya Rasulullah SAW telah bersabda anu dan telah berbuat anu. Jadi kalau ada seorang tabi'in ngomong, saya dengar dari Rasulullah, kapan kamu hidupnya, kamu lahir, baru kemarin kau sudah mursal. Jadi dia mau ngomong dari gurunya karena memaklumi orang-orang. Jadi Rasulullah bersabda, saya saja, itu mantunya Bu Hurairah. Itu kalau orang Rasulullah mesti nggak pernah an Abu Hurairah pertuan dia kata kita mau. Jadi mesti an Rasulullah itu kira mursal. Nggak nyebut gurunya sahabat lah. Bihal ruwati kuatan wabafan. Oke, juga mengetahui keadaan para pelakunya dipandang dari segi kekuatan dan kelemahannya dalam hadis. Wama tawarutana kiruhu wa ajma salafu ala kubiri la yuhatu an ajalatina dirihi. Juga mengetahui apa yang telah disepakati oleh para penukilnya, serta disepakati oleh semua ulama salaf sebagai hadis yang dapat diterima tanpa harus mengkritik ketika keadilan para penukilnya. Amalnya muslah hadis itu menguasai, sebab masing-masing hadis tadi punya nilai sendiri. Ada yang dhaif, ada yang hasan, ada yang sahih. Walau iktifa bi adli imamin arafa sihhata madhabi fil syarhi wa ta'til. Jadi ta'til ini bagian angin. Seorang mujtahid dapat berpegang kepada penilaian seorang imam yang telah dikenal sah pendapatnya dalam masalah syarh dan ta'til. Dengan adil dan tidaknya seorang perawi. Syarh dan ta'til itu ya perawi ini kan sama hasan. Jadi syarh dan ta'til itu apa namanya? Dari beberapa rawi itu ada yang dicacat, kemudian ada yang itu. Jadi penilaian ini memang masalah penilaian juga, cuman tidak ada otoritas sihnya. Biasanya ada yang itu yang tukang cara baca itu ada. Jadi kalau ada tidak ngomong pasti soalnya. Yuqdamu idza ta'awudi akhasu al-am wal muqayyad al-mutlaq wa nas wal zahir wal muqam al-mutadabbir wa nasih wal mutasil wal qawi al-muqawwil. Jadi kalau belum belajar usul begini bingung. Bisa terjadi kesimpulan dari hendaknya seorang mujtahid dapat memprioritaskan dalil yang bermakna khusus dan dalil yang bermakna umum. Khos dan am. Ini kalau khos begini, am begini. Lebih mendahulukan yang bermakna muqayyad. Muqayyad itu dari ikat ya, ada embel-embelnya. Ibadah yang bermakna mutlak. Lebih mendahulukan dalil yang bermakna qat'i pasti daripada zoni. Tidak apa. Lebih mendahulukan yang bermakna muhkam daripada yang bermakna mutasyabbih, dan lebih mendahulukan yang nasik, yang mutasil serta yang
kuat daripada lawan-lawannya. Nasi lawannya mansuh, nasi lawannya mengkotek. Aduh. Jadi ini memang ada ilmunya. Kita bukan hanya belajar fikih, tapi belajar hadisnya, ya tafsirnya, banyak sekali. Walau hasil akam bi khamsati mi'atin ayat wala khamsimatin hadis khilafan lizalika. Ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan itu tidak dapat dibatasi dalam jumlah 500 ayat dan 500 hadis. Dan hanya menurut pendapat orang yang membukanya dapat dibatasi. Jadi bukan hanya 500 ayat yang harus hafal satu. Makanya kata kita orang ahli tafsir kok tidak hafal Quran. Itu jadi tidak dibatasi. Kalau profesor sekarang kan hanya beberapa ayat saja yang dihafal. Dan nama Gus Bahak kan memang hafal Quran, semua tafsir sudah melontok itu. Dan ini masih tidak dibatasi dari 500 sampai 100. Kalau perlu ribuan. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal itu hafal hadis berapa itu? 1 juta. Imam yang ahli hadis Imam Ahmad, Imam Syafi'i tidak bisa 1 juta, Imam Ahmad 1 juta hadis hafal. Abil qiyas bi anwa'ihi asyarat jadi bahwa yang fi yang paling qiyas terbil baris tak kifihi al-musawi bahwa nabi intifa'ul fariki qiyas ikhtilaf ma'il yatim ala aklihi abil adwan bahwa malah dia berkontribusi intifa'ul fariki qiyas zurah al-furi riba jami' takmi. Harus mengetahui juga masalah qiyas. Yes, analogi. Yang terlihat ada qiyas jeli, qiyas yang jelas. Ini qiyas yang pasti tidak mengandung perbedaan dalam kedua sisinya. Misalnya menganalogikan masalah memukul orang tua dan berkata kasar kepadanya. Dalam Al-Quran pada Al-Quran jangan ngomong kasar. Terus bagaimana kalau mukul? Ya apa teman? Kasar muka orang mukul. Kias musawi, kias yang setara. Dan ini kias yang sulit meniadakan perbedaan sifat di antara kedua sisinya. Misalnya mengiaskan membakar harta anak yatim dengan memakannya sama menghabiskan kan? Atau mengiaskan ini apa namanya kerbau dengan sapi. Sapi kan apa itu zakat kerbau. Kerbau ya kayak sapi. Itu namanya kias. Kias musawi. Ada kias aduan yang lebih rendah. Ya ini kias yang tidak sulit menemukan perbedaan di antara kedua sisinya. Misalnya menghiaskan jagung dengan jawawut dalam masalah keduanya merupakan bahan makanan pokok. Wabili salah Arab dotan balakwan wasorban wabalautan. Ini pintar bahasa Arab. Harus mengetahui bahasa Arab yang bahwasannya meliputi lughut, bahasa nahunya, sorofnya, dan balaghonya. Tapi akwal ulama minas sahabah paman badahu kalau bima yang takalamu bihi fakot Allah yang qarifahu. Harus mengetahui semua pendapat ulama dari kalangan sahabat dan orang-orang sesudah mereka, sekalipun hanya dalam masalah kasus yang ditangani saja. Dan maksud agar keputusannya nanti tidak bertentangan dengan pendapat mereka.
Oleh Ibnu Salah, ijma'u dzalika kullihi ila bidamik wabil fikhi. Amma muqayyad falayat ufalayat madhaba imamin khosin falaysa alaihi ma'rifati qawaiti imamihi wal yurai biha ma yurai bi al-mutlaq fi qawanin syar'i baik al-mujtahidi kal mujtahidi ma'al nusus syar'i famin sama lam yakun lahu wajhun an nasi imamihi kama yajuz al-ijtihad ma'al-nasi. Lawan kata mujtahid mutlak ialah mujtahid muqayyad. Mujtahid Imam Syafi'i dan sebagainya mutlak. Dari muqayyad mujtahid muqayyad hakim itu muqayyad yaitu mujtahid yang terikat dengan mazhab imamnya. Dan ini mujtahid yang tidak boleh melampaui garis-garis mazhab imam tertentu. Dia tidak dituntut selain mengetahui kaidah-kaidah imam panutannya, dan dia diharuskan memperhatikan semua apa yang diperhatikan oleh mujtahid mutlak dalam menangani kaidah-kaidah syariat. Kedudukan seorang mujtahid muqayyad dengan mujtahid mutlak sama dengan kedudukan mujtahid mutlak dengan nas-nas syariah. Dengan kata lain, seorang mujtahid muqayyad tidak boleh bersikap menyimpang dari nas imam panutannya. Bagaimana halnya tidak boleh berijtihad dalam menghadapi nas yang jelas. Keputusan qadhi yang fasik tidak boleh dilakukan. Jam berapa? Jam 10 menit adalah ini keputusan qadhi yang besok lagi. Al-Fatihah. Ya, kita doa Al-Rahim. Allahumma inna as'aluka min tin wa min jasad wa min ilmi awalan bi Allahumma bi sulaiman wa najat min an-nar wa min al-hisab Rabbana abrana rabbana wa Rabbana sib'ana bana bina labakan wa inna rahmah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nabi ummi wa ala alihi wasallam wa ja'alahu alhamdulillah. Al-Fatihah. Ar-Rahman. Iya kan ya sain ya. Qala la ilaha amin. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.